Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Amma ba'd. Pertama, kita puji Allah senantiasa dengan ucapan alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, nabinya kita, di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita jumpa dalam kajian rutin yang kita laksanakan setiap malam Rabu 2 minggu sekali. Kita masih seputar mengenai tentang salat berjamaah. Kali ini kita akan bicara mengenai tentang haqqun nasi bil imamah. Siapa manusia yang lebih berhak menjadi imam? Kalau sudah nang tak ada pula lagi. Ini yang lebih berhak ya, bukan menunjukkan suatu hal yang wajib, tidak, bukan hal yang wajib. Siapa yang lebih berhak itunya. Yang tak ada juga lagi, Bang Imam itu juga lah. Cuman ini adalah masuk bahagian dalam kajian ya, supaya kita lebih paham. Ini al-aula bihal imam ratib. Yang pertama, yang berhak menjadi imam itu adalah imam ratib. Abid imam ratib, imam bayaran. Misalnya kita ada masjid kita ini, mungkin kita bayar orang jadi imam, kan itu kan, maka dia lebih berhak karena dia sudah tekan kontrak untuk menjadi imam selama dia tinggal di sini. Dan itu banyak kita lihat di dalam berbagai masjid, mengontrak orang untuk menjadi imam, dikasih fasilitas, bahkan kadang di sebahagian masjid tersebut dibangunkan tempat tinggal. Nah ini di Medan banyak itu, di Medan banyak itu, dibangunkan rumah begitulah, dikasih rumah sebuah, tinggallah situ dia dengan anak bininya, lalu dia berkewajiban untuk menjadi imam di masjid tersebut, diupah berapa bulanan. Dia lebih berhak. Ustadz sekalipun tak berhak. Ya, karena dia disebut dengan imam ratib, imam yang diupah. Bolehnya boleh. Kalau sananya pula kita cukup anggaran, kan itu kan, ingin membayar seorang hafiz, ini. Tapi banyak kontraknya di luar sana itu. Di sini kita nih nggak tak pala saya tengok. Kalau di luar kota sana, terutama di Aceh sana, itu punya kontraknya itu mesti dia menjadi imam, khatamkan sampai 30 juz. Ini. Jadi, dan lebih utamanya dia salat zahriyah, maghrib, isya, subuh. Jadi sekali salat tu satu halaman tu bagi dua. Satu halaman bagi dua. Adalah dia. Satu rakaat, yang dia satu salat, yang dia salat 2 rakaat pertama yang pakai surah, ini biasanya satu halaman tu bagi dua. Jadi ada mangan kita dulu di Aceh Tamiang begitu juga. Jadi saya tanya beliau, sampai kapan khatamnya di bang? Saya bilang, katanya 3 tahun. 3 tahun baru khatam. Ini maghrib, isya, subuh. Sekali sholat satu halaman bagi dua, satu halaman bagi terus sampai 30 juz.
Begitu yang bagus kontraknya. Tapi kita tengok di tempat kita ni tak begitu, cum-cum juga ya. Ya, tak sampai habis 30. Kalau macam begitu kan senang kita jadinya. Jadi akhirnya apa? Walaupun kita tak hafal, tapi kita doa selama kita berjamaah sama dia, 30 juz ada maksudnya. Ada kepuasan batin itu namanya. Namanya adalah imam ratib, itu lebih utama. Kalau seandainya ada kita bayar, ada kita upah. Tapi ya dengan seleksi lah pula kan. Dengan apa namanya kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan dan sesuai pula dengan anggaran kan itu kan, kembali kepada yadana asalkan mantap dana mantap lah semuanya. Dan alladzi min qibalil hakim, kalau seandainya tidak ada hakim ni pemimpin lah dibilang. Tapi kalau seandainya ada pemimpin, maka pemimpin lebih berhak menjadi imam. Andai katalah tak ada, siapalah yang lebih berhak menjadi imam? Sumal afqah. Kemudian orang yang faqih, orang yang paham tentang hukum fikih itu lebih berhak. Itu juga tergantung juga lah. Kalau tidak dia atau tidak. Kalau saya biasanya tak mau. Orang yang faqih di antara kita tahu bahwa dia paham tentang hukum syariat, dia paham tentang syarat sah salat, tahu dia syarat wajib salat, tahu dia rukun salat, tahu dia sunnah salat, tahu dia hal yang makruh dalam salat, bahkan dia paham apa saja yang membatalkan salat. Ini namanya faqih. Itu yang lebih berhak. Andai katalah sama-sama faqih atau tak ada. Nah ini, misalnya ada sama-sama faqih 2 orang di kampung kita nih. Ada beberapa orang yang faqih di kampung nih. Siapa di antara yang kita pilih? Atau memang tak ada yang faqih, siapa pula kita pilih? Summal aqra. Kemudian seorang yang bagus bacaan Qur'annya, qari. Kalau ada 2 orang faqih di kampung nih, cari di antara 2 tu mana yang qari, yang dia paham tentang tajwid, memang digulitinya masalah hukum tajwid, atau memang sama sekali tak ada yang faqih di kampung kita nih, orang awam kita nih banyak di sini. Maka carilah siapa yang kita tahu di sini yang dia qari, setidaknya dia mengetahui bagaimana batasan bacaan Quran, tahu dia mana syarat sah Fatihah, tahu dia makharijul huruf, tahu dia tentang membaguskan bacaan. Nah ini tahsin, ada namanya tajwid, ada namanya tahsin, membaguskan bacaan. Digelutinya masalah makhrajul huruf, dipahami seluruhnya, mana ikhfa, mana izhar, mana iklab, mana idgham bi gunnah, mana idgham bila gunnah, mana ijaz safawi, mana dia idgham mimi, idgham mutamassilain, idgham mutajanisain, mat saja dikuasainya, mat asli, mat tabi'i, mat akhir li sukun, mat lazim kalimah musaqqal, mat lazim kalimah mukhaffaf, mat ewad, mat lain, mat badal, mat akhir li sukun, mat silah qasirah, mat silah tawilah, dikuasai. Ada lebih berbuah menjadi imam. Kalau tak ada juga, atau memang sama-sama ada itu, sama-sama qari orang tu, atau memang sama-sama sekali tak ada, siapa pula kita berhak lagi menjadi imam? Sumal awra'. Kemudian carilah orang yang lebih wara'. Siapa yang lebih wara' di antara kita? Atau di antara 2 qari ini tadi, 2 qari ini kan ada sama-sama bagus orang tu baca Quran, maka siapa di antara 2 tu yang wara', yang kita tahu bahwa tak pernah buat onar lah, tak pernah buat maksiat, lurus-lurus saja orang itu lah, lurus-lurus saja, tak ada pada pandai-pandai masalah yang mentiko-tiko ni. Dia tahunya lurus saja dalam hidup, orang yang wara'. Andai kata tak ada juga orang yang wara' di antara kita ni, kan itu kan. Nah ini orang biasa yang kita semua, tak apalah wak-wak bonah kan itu kan. Nah ini siapa yang mesti kita cari? Summa sabiqul hidrati aw ahadu abaih. Siapa di antara 2 orang ini yang pertama kali hijrah?
Hijrah ini memang dalam pandangan yang luas juga pembahasan ini. Bisa jadi maksudnya adalah siapa di antara yang kedua itu yang pertama hijrah ke Madinah maksudnya. Kalau di antara kalangan para sahabat lah kasus ini kan itu kan. Maka siapa di antara dua sahabat tersebut misalnya siapa yang pertama kali paling pertama hijrah dengan Nabi, itu yang berhak menjadi imam. Kalau seandainya itu pertentangannya di kalangan para sahabat. Kalaulah hijrah itu diartikan kepada kita sekarang ini adalah siapa yang ke pertama kali balik ke pangkal kaji, ada lagi tadi. Nah ini, misalnya dulu sama-sama masak mantah gitu nih, sama-sama masak mantah. Tahu-tahu siapa di antara kita nih yang duluan yang sudah balik ke pangkal kaji. Nah, siapa yang belakangan, siapa yang duluan. Pada dulu-dulunya mungkin masih minum, masih ini kan itu kan. Nah nih. Tapi siapa di antara kita ini yang pertama kali di antara dua itu yang pertama hijrah. Nah, itulah yang berhak untuk dipilih. Kalau seandainya dia ini adalah sama-sama memiliki kelebihan yang sama, tahu-tahu dilihat dari sisi yang berbedanya. Atau memang sama sekali tak ada, maka carilah orang yang pertama kali hijrah yang balik ke pangkal kaji. Andai kata tak ada juga summa sabiqu ilal Islam. Siapa yang pertama kali yang memeluk agama Islam atau dari segi keturunan, siapa di antara keturunannya ini atau moyangnya yang dulu pertama kali masuk Islam, itu dulu menjadi imam. Tak ada juga summa nasaibu, kemudian lihatlah siapa di antara kita nih yang nasabnya yang bagus. Tapi tetap standarnya Fatihahnya lepas ya. Standarnya Fatihah itu tetap lepas. Cuman nilai poin lebihnya di antara kita nih tengoklah. Siapa nasabnya, istilahnya nasabnya yang terpercaya. Misal sama-sama hafal Quran atau sama-sama bagus bacaan. Mohon izin minta maaf, yang satu jelas nasabnya, yang satu anak hasil zina. Kan itu kan, yang satu jelas nasabnya, kita tahu sejarah-sejarahnya, tahu kita cemana omaknya, tahu kita tahu orang tuanya, kita tahu cemana keberadaan budak nih. Apalagi yang di kampung kita sendiri itu sudah tak menjadi aib lagi, sudah tahu lagi itu kan itu. Tak tahu ada dua orang budak nih tadi yang kita tengok sama-sama solih sebenarnya, sama-sama di pesantren, sama-sama hafal Quran. Tapi siapa yang berhak untuk dipilih jadi imam, maka pilihlah siapa yang nasabnya yang jelas. Maksudnya apa? Siapa yang dia adalah anak yang jelas diakui di dalam agama. Tapi kalau seandainya anak di luar nikah, sekalipun dia soleh, maka lebih dahulukanlah yang nasabnya yang jelas. Nah ini bukan berarti kita singkirkan, tidak. Dia boleh menjadi imam kalau sudah tak ada lagi. Misalnya kita ni adanya kita ni nasab jelas semuanya ni, cuman tak lepas Fatihah menyampan semua. Dia mungkin anak hasil zina, tapi karena pesantren bagus bacaan, maka terpaksalah dia maju. Karena ada satu syarat mutlak yang tak bisa kita penuhi, dan dia memenuhi itu. Apa itu? Fatihah. Lepas Fatihahnya pula, itu syarat mutlak. Sedangkan nasab ini bukan syarat mutlak, syarat tambahan. Kok dia pula, belum mak suaranya pula, bagus pula bacaannya ini. Ini awak paslah macam motor awak suara awak. Mesin dompeng. Tapi kalau seandainya pula ada yang pula bagus dua-dua, maka dahulukanlah yang nasabnya jelas. Kita tahu yang satu ni dia jelas adanya setelah ijab qabul. Sedangkan yang satu ni kita tahu bahwa menikahnya karena kecelakaan. Nah, mana yang dikatakan nasab? Yang dikatakan nasab keberadaan rahim, keberadaan bayi setelah ijab qabul. Kalau seandainya keberadaannya sebelum ijab qabul, maka nasab di situ rusak. Disebutlah dia menjadi anak yang putus nasab, tak banasab. Dah itu ya, maka kita tengok dulu siapa yang nasabnya bagus. Kalau sana juga tak tahu buah kita ni, tak apa lagi kita cari-cari tahu buah nak misalnya. Ada pula sebagian kita ni kadang kampung ni kadang tak apa masalah open dalam masalah ini kan itu kan. Lalu bagaimana? Summa hasanudz dzikr. Maka kalau tak ada lagi, nah ini atau memang ada. Dua-dua nasabnya bagus, bagus baca Fatihahnya.
Siapa pula di antara ini nak kita pilih pula lagi? Bagaimana perbandingannya? Carilah di antara dua ini siapa yang namanya masyhur. Istilahnya siapa yang paling dikenal orang. Kan itu kan? Mana yang lebih dikenal? Sama-sama pesantrennya, sama-sama hafal Quran, sama-sama. Tapi yang satu ni tak apalah masuk dia asyik nak ngontok di rumah saja, tak dikenal orang. Yang satu ada si bulan ni bagus pula bergaul, dikenali orang. Maka mana yang masyhur, yang dikenali lah. Nah ini itu lebih utama sebagai bentuk perbandingannya. Begitu juga kalau seandainya tak ada, kalau seandainya juga tak ada, carilah di antara kita ni siapa namanya yang masyhur dikenal orang. Andai kata juga sama-sama masyhur misalnya, sama-sama dikenal lah. Misalnya ini adalah dua-dua ni selalu nama orang ni dikenal di dunia MTQ. Asalkan MTQ dua-dua ni lah dari kampung kita ni kenal. Membawa nama harum kampung kita dua orang anak ni tadi. Lalu siapa pula di antara dua ni yang kita pilih? Summa nadhifus thawb. Maka pilihlah di antara dua itu siapa yang pakaian yang lebih bagus. Sampai segitunya mencari perbandingan. Dan antara dua itu siapa yang pakainya lebih layak, lebih bagus. Mungkin yang satu bercelana, yang satu berkain. Maka yang berkain lah maju. Satu berkain, yang satu berjubah. Berjubah lah maju. Itulah dia, sampai segitunya mencari perbandingan. Nah, maka hari ini aku sengaja bercelana. Ini ya. Maka itulah dia, cari orang yang pakaiannya lebih. Sampai begitulah mencari perbandingannya. Andai kata ada dua orang yang sama misal. Tapi kalau seandainya tak ada juga, kita semuanya awam semuanya, baca dia pun pas-pasan dan sebagainya. Dari segi mana kita pandang begitu juga. Dari segi pakaian yang bagus, mengutamakan orang yang mungkin berkain bersarung daripada bercelana. Itu mengutamakan orang yang baju koko dan sebagainya daripada baju lengan pendek dan sebagainya. Begitulah caranya untuk memajukan. Summa najiful badan. Lalu adalah seandainya lah sama-sama bagus pakaian orang ni misal, sama-sama berjubah kan itu kan, atau sama-sama berkain. Bagaimana pula membandingkannya siapa yang lebih berhak menjadi imam? Summa najiful badan. Siapa yang badannya lebih bersih. Ini lebih bersih ni ya menurut pandangan kita lah pula kan itu kan, penampilannya rapi dan sebagainya, bersih badannya, pakai minyak wangi lagi. Itulah. Andai kata juga sama-sama bersih bagian, summa tibus san'ah. Andai kata lah pakaian mereka sama-sama bersih, sama kan kita pakaian semua misalnya kan itu kan, Fatihah pun standar semuanya kita ni, tak ada peranan Qur'an habis sekali. Maka siapa yang berhak menjadi imam? Summa tibus san'ah, yaitu adalah orang yang paling baik pekerjaannya di antara kita. Orang yang paling baik pekerjaannya di antara kita. Mana itu? Kalau nangi bayang-bayangkan ini, pekerjaan yang kecil kemungkinan bisa masuk subhat. Pekerjaan apa itu? Tapi kalau yang saya lihat berapa riwayat dalam kitab Ta'lim Muta'allim, dua yang dimajukan, yaitu adalah kuli bangunan dan petani. Kuli bangunan dan petani itu pekerjaan yang dimuliakan. Nah ini ada memang satu lagi mengatakan bahwa mengembala. Tapi biasanya mengembala ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Bagi kita tak masuk rekap. Itu hanya bagi nabi dan rasul untuk mengembala. Tapi kalau dilihat dari pekerjaan sekarang ini memang itulah. Tapi kalau seandainya lagi kita kaji dan kita gali lagi, nampaknya tak ada yang lepas dari hal yang subhat. Itulah dah. Ini petani pun sekarang ni tak pupuk apa yang masukkannya, belum lagi masak udah ada apanya kan itu kan. Ini dia ambil yang punya orang dan sebagainya, seperti kejadian ada seorang bapak malapong. Ditengoknya saya sudah lama tak masuk khutbah di masjid raya, setahun ni lah. Datang dia ke rumah, tak apa lagi ustaz di masjid raya. Saya bilang tak pakai orang tu lagi.
Jadi saya kosonglah dulu, istirahatlah dulu, saya bilang. Itu kebijakan BKM yang baru nilai itu, saya bilang. Orang tu itu. Pantas tak nampak lagi, Ustaz bilang. Carinya punya saya, cari-carinya. Apa hajat Pak ingin datang kemari? Begini Ustaz. Aku ni petani kelapa. Setiap kali panen habiskan dah segala buku di Curiok. Jadi apa gerangan datang kemari? Minta tolonglah aku kepada Ustaz. Tolonglah, berikanlah amalan supaya kelapuku ni dibenteng, jangan kena curi. Lalu teringat saya, aduh memang amalan itu membenteng kebun atau membenteng rumah agar jangan kena curi. Saya bukalah kitab Al-Asna. Ada kitab Al-Asna di rumah. Kitab Al-Asna ini adalah bertawasul dengan nama-nama Allah untuk perlindungan diri, badan, keluarga dan harta. Saya lupa entah pada lapas mana itu semalam. Dah lama kali, dah hampir 2 tahun itu. Tadi saya bacakan sama beliau, ini Pak, begini amalkannya. Dia amalkan habis salat fardu.